Bikin nastar dengan telur utuh. Selamat datang di Asyodia Kitchen. Kali ini Umi aku bikin nastar. Langsung ke cara buat. Untuk merek margarinnya sesuai selera Anda saja ya. Ini saya tambahkan BOS agar lebih lembut. Mixer pelan margarinnya hanya untuk supaya mengurai yang padat-padat tadi ya. Kemudian masukkan bahan-bahan yang sudah saya tulis di video. Mixer pelan hingga tercampur rata agar nanti nastarnya tidak pecah saat dipanggang. Masukkan 3 telur, itu putih dan kuningnya masuk semua ya. Mixer pelan hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan tepung-tepungannya, jangan lupa diayak agar hasilnya lebih halus dan masukkan bertahap ya agar lebih mudah diaduk. Aduk adonan hingga tercampur rata, gunakan spatula atau sendok agar tidak terlalu lengket di tangan Anda. Jika adonan sudah tercampur rata, bisa kita aduk dengan jari-jari tangan kita. Nah, jika di tangan Anda masih terasa lengket seperti ini, tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit ya. Aduk perlahan hingga adonan tidak lengket di tangan. Saat pertama kali jari dirasakan sudah tidak lengket lagi dengan adonan, jangan ditambahkan lagi tepung maizenanya ya, nanti adonan akan keras dan akan menyebabkan nastar mudah retak saat dipanggang. Ini adonannya sudah tidak lengket lagi dan itu masih lembut ya, jadi tidak keras. Karena jika adonan terlalu banyak terigu atau tepung, nanti saat dipanggang mudah retak. Sebagian adonan mau saya simpan dulu di kulkas, atau jika mau mengerjakannya besok bisa disimpan di freezer ya. Disimpan di kulkasnya juga bisa tahan 3 hari kok. Untuk selai nastarnya kita butuh 400 gram. Ini selai nanas. Saya takar 1/4 sendok teh lebih. Sedangkan untuk kulitnya saya takar 1 sendok teh. Dan untuk selainya itu link video resepnya saya tautkan di video ini ya. Nah, ini cara mencetaknya bisa dilihat di video. Untuk selai nastarnya saya tidak bulat-bulatkan ya, supaya lebih cepat dalam pengerjaannya. Kalau teman-teman ingin selai nastarnya dibulat-bulatin dulu juga nggak apa-apa ya, sesuai selera aja. Kalau saya udah nggak sempet lagi buat dibulat-bulatin seperti ini. Nastar siap untuk dipanggang, oven harus sudah panas. Gunakan api kecil atau 100 derajat Celcius aja sudah cukup. Sesuaikan oven Anda karena kinerja oven bisa saja berbeda. Panggang selama 45 menit. Setelah 20 menit tukar posisi loyangnya ya agar matang merata. Selanjutnya kita akan bikin olesan kuning telurnya. Gunakan resep yang sudah saya tulis ya. Untuk resep nastar ini kita butuh 8 kuning telur untuk olesannya. Tapi ini saya bikin 4 kuning telur dulu ya. Jangan lupa disaring agar olesannya lebih halus. Gunakan juga kuas yang halus agar nastarnya tidak gompel. Nah, ini nastar yang sudah matang akan kita oles. Terlihat ya, bercak-bercak kecoklatan itu adalah keju yang sudah terpanggang. Nastarnya terlihat mulus dan tidak retak-retak. Selanjutnya akan kita oles permukaan nastar secara perlahan. Setelah semuanya dioles, diamkan hingga olesannya mengering. Setelah olesan pertama mengering, akan kita oles lagi dengan olesan yang kedua. Lakukan hingga selesai.
Nah, ini hasilnya setelah dioles 2 kali. Nastar siap untuk dipanggang lagi di suhu 100 derajat Celcius atau api kecil. Cukup dipanggang 15 menit atau hingga lapisan telurnya mengering. Setelah matang, dikuas-kuas pelan agar hasilnya lebih mengkilat. Biarkan dingin suhu ruang, baru deh kita akan simpan di dalam toples. Karena saya kehabisan kertas doile atau kertas untuk alas toplesnya, jadi saya pakai kertas minyak bermotif seperti ini. Lakukan seperti petunjuk yang ada di video ya. Nah, ini hasilnya setelah kertasnya digunting. Nah, bisa deh dipakai buat alas toplesnya. Jangan lupa tambahkan silika gel untuk makanan. Nah, ini lihat teman-teman. Nih, lihat ya, olesannya tidak mudah lepas. Susun melingkar hingga penuh. Hasilnya 6 toples ukuran 500 gram dan ada kelebihan sedikit di piring kecil yang saya pegang ini. Lihat, hasilnya sangat cantik dan di dalamnya juga moist, selainya juga bagus ya walaupun tidak dibulat-bulatin. Selamat mencoba. Udah deh, segitu aja. Bye.